Halo Sumatera Utara, selamat sore mirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda Selasa 5 April 2022. Kali ini bersama saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Beragam informasi terkini seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Dan berikut informasi selengkapnya. Kita awali informasi yang pertama mirsa dari Kota Pematang Siantar. 2 orang pengendara sepeda motor tewas dengan kondisi mengenaskan setelah ditabrak truk yang terjadi di Jalan Lintas Siantar Parapat. Kecelakaan ini terjadi setelah pengendara sepeda motor dengan kecepatan tinggi berupaya mendahului truk yang berada di sebelah kanan sepeda motor. Truk yang telah memberi tanda akan berbelok ke arah kiri menabrak pengendara sepeda motor yang berupaya menyalip truk hingga membuat 2 orang penumpang sepeda motor terlindas dan meninggal di lokasi kejadian dengan kondisi yang mengenaskan. Salah seorang warga Mervin Huta Barat yang menyaksikan peristiwa tabrakan ini mengatakan pengendara sepeda motor yang datang satu arah dengan truk ini kurang hati-hati dengan tidak memperhatikan truk yang ada di samping kirinya yang akan berbelok ke arah kiri. Motornya udah masuk, mau ke kiri. Iya. Keretanya memaksa lurus. Ya di bawah, Pak. Kena tumpah. Orang. Sementara supir truk Huta Galung mengatakan ia telah memberikan tanda lampu sen untuk berbelok ke arah kiri, tetapi diduga pengendara sepeda motor tidak memperhatikan truk yang dia kemudikan dan memaksa untuk mendahului hingga terjadi tabrakan. Nggak tahu saya bahwasanya kena di mana. Yang jelas saya terasa baru padahal saya udah berhenti di situ. Aparat Satuan Lalu Lintas Polres Pematang Siantar langsung melakukan evakuasi terhadap kedua korban dengan membawa ke rumah sakit. Sementara supir truk bersama kedua unit kendaraan yang terlibat tabrakan diangkat ke Mapolres Pematang Siantar. Pemirsa, retribusi tanah perhutanan sosial sebagai salah satu program utama Presiden Republik Indonesia dalam upaya pemerintah mengetas kemiskinan. Diharapkan agar warga dapat mengelola lahan di daerah kawasan hutan. Namun justru menjadi modus operandi perkebunan kelapa sawit PT Sawita Leidong Jaya yang mendapat izin dari Kementerian LHK dengan cara memobilisasi warga membentuk kelompok tani hutan. Demi menyelamatkan aset perkebunan kelapa sawit PT SLJ di dalam kawasan hutan di Desa Air Hitam, Kecamatan Kualuh Ledong, Labuhan Batu Utara, mobilisasi 189 orang terdiri atas warga, perangkat desa, dan karyawan perusahaan membentuk KTH Karya Prima Ledong Sejahtera di atas lahan miliknya seluas 929 hektar. Ironisnya saat pertemuan verifikasi antara petugas KLHK dan warga yang mobilisasi oleh oknum perangkat desa dibayar Rp100.000 setiap orang dengan alasan bagi hasil warga dibayar Rp300.000 setiap 6 bulan. Kepala KPH Wilayah 3 Asahan, Wahyudi mengatakan, proses verifikasi untuk mendapat izin KTH telah sesuai dengan aturan P83 secara kolektif dan kolegial. Meskipun melanggar proses perizinan saat pembentukan KTH KPLS, dalam aturan tidak ada tindak pidana penyalahgunaan izin KTH yang dilakukan oleh PT SLJ ini. Tani Hutan Karya Prima Ledong Sejahtera. Iya, saya tahu. Dia ada di daerah Desa Air Hitam, yang mana lokasi tersebut berdasarkan peta lampiran keputusan Menteri Kehutanan merupakan kawasan hutan dengan fungsi hutan produksi, dan itu sudah pernah dimohonkan oleh kelompok tani tersebut dan mendapatkan persetujuan dari Kementerian LHK. Jadi terhadap ini saya baru mendapatkan penjelasan dari saudara. Nanti coba kita klarifikasi bagaimana kondisi di lapangan, karena selama ini juga kita hanya menerima laporan dari pihak mereka jalan-jalan begitu saja. Program yang mereka kerjakan HKM itu ada mau penanaman sengon dan juga pinang. Jadi persoalan ada penipuan segala macam kita belum mendapatkan informasi. Nanti akan coba kita klarifikasi.
Aktivis Sawit Watch Indonesia, Syahrul menjelaskan banyak ditemukan di lapangan program PS ditunggangi oleh perusahaan, diantaranya PT SLJ sebagai modus operandi penyelamatan aset produksi perkebunan milik mereka. Ironisnya program PS ini untuk mensejahterakan rakyat, akan tetapi justru menguntungkan PT SLJH. Terkait masalah ini akan secepatnya dilaporkan Kementerian LHK agar izin KPH ini secepatnya direvisi. Jadi perlu diingat ya, redistribusi tanah yang menjadi program prioritasnya Jokowi itu adalah salah satunya itu perhutanan sosial. Program itu sangat baik, itu pertama. Kedua, tetapi banyak temuan-temuan di lapangan bahwa program PS ini banyak ditunggangi oleh perkebunan-perkebunan besar. Ini dijadikan modus operandi mereka bagaimana untuk mengamankan aset dalam arti kata tanaman ya, tanaman yang sudah berproduksi ini bagaimana mengamankan atau bagaimana mereka bisa memanen itu dan masuk ke perusahaan mereka. Ini banyak temuan-temuan kita. Salah satunya indikasinya yang lagi coba kita menganalisis itu adalah di Desa Air Hitam, Kabupaten Labura, itu PT Sawita Ledong Jaya dengan KTH yang sudah dikeluarkan dengan luas 900 hektar lebih. Pasca terbitnya izin KTH KPLS tahun 2019 tidak pernah melakukan rapat anggota. Namun setelah diberitakan pada 19 Maret 2022 yang lalu, Ketua KTH yang juga GM PT SLJ dibantu oknum perangkat desa mengumpulkan warga untuk mengadakan rapat anggota mendadak sekaligus anggota KTH diwajibkan membuat pernyataan secara tertulis. Sementara itu pemirsa, pada saat sidang lapangan sengketa tanah adat di Desa Sitanggor, Kecamatan Muara, Kabupaten Tapanuli Utara sempat terjadi perselisihan. Perselisihan terjadi saat penentuan objek batas perkara sengketa tanah adat antara pihak penggugat dan tergugat. Objek perkara tanah adat yang menjadi sengketa seluas 1.925 meter dengan perkara perdata nomor 62-PDT.BTH-2021-PN.TRT di mana Sumurung Ompusungguh dan kawan-kawan sebagai penggugat dan yang tergugat Sarlin Ompusungguh dan kawan-kawan. Sidang lapangan ini dipimpin oleh Hakim Nugroho SH bersama Panitera Pengadilan Negeri Tarutung dan dihadiri oleh pihak aparat desa serta kuasa hukum dari kedua belah pihak dan juga diikuti oleh puluhan warga setempat. Salah seorang warga Pangiutan Ompusungguh menjelaskan sejarah singkat perkampungan Hutan Ompusungguh, Hutan Nagodang Ompusungguh telah dibuka dan ditempati sejak ratusan tahun yang lalu oleh Ompusungguh dan seluruh keturunannya. Ompusungguh sebagai pembawa garis keturunan pertama yang diteruskan pada generasi kelima yakni Ompu Omba Ompusungguh hingga saat ini. Kuasa hukum penggugat Kristina Dewi mengatakan bahwa tanah adat ini sebelumnya telah menjadi sengketa pada tahun 1999. Mahkamah Agung juga menyatakan bahwa tanah perkara di Hutan Nagodang seluas 1 hektar adalah tanah milik warisan marga Ompusungguh. Namun di tahun 2016 tanah milik warisan marga Ompusungguh ini digugat oleh Sarlin Ompusungguh dengan objek perkara dengan luas objek perkara 1.925 meter dalam putusan Pengadilan Negeri Tarutung. Gugatan penggugat diterima. Pada tahun 2021, Pengadilan Negeri Tarutung melakukan eksekusi di objek tanah marga Ompusungguh. Namun ditolak oleh seluruh warga Ompusungguh. Untuk menghentikan eksekusi secara hukum, maka keturunan marga Ompusungguh mendaftarkan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Tarutung. Perbedaannya tadi udah kita apakan tadi karena dia yang dari belakang dari semua yang ada dari kebun kopi yang dibilang dia itu satu ladang, padahal di perkampungan itu tanah perkampungan semua. Siapapun yang datang ke di situ keturunan marga Ompusungguh Punyoba yang bikin rumah di situ itu bisa ditebang kopi itu. Jadi harapan saya kepada seluruh kepada pengadilan lah istilahnya kepada hakim yang mulia. Jadi harapan kami dia seadil-adilnya lah. Nah, yang jadi permasalahan adalah bahwa kami mengajukan perlawanan terhadap putusan pengadilan terdahulu yakni tahun 2016 di mana ada salah satu ahli waris dari Ompusungguh yang menggugat tanah ulayat atau tanah bersama untuk dijadikan miliknya pribadi. Nah, sehingga sebagian dari kami pihak para pelawan ini adalah orang yang tidak turut digugat dalam gugatan tahun 2016 itu. Di mana juga ternyata pada gugatan 2016 itu
ada juga ahli waris lain dari pihak yang digugat tidak turut digugat, sehingga itu juga menjadi para penggugat pada gugatan tahun 2021 ini. Pemirsa, seorang wanita sebagai terpidana pemalsuan surat dan penjualan tanah tanpa seizin pemiliknya ditangkap tim tabur Intel Kejati, Sumatera Utara. Ya, modusnya adalah pemalsuan surat dan penjualan tanah yang di atasnya berdiri SPBU Pertamina di kawasan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sehingga korban dirugikan senilai 9 miliar rupiah lebih. Seorang wanita berusia 48 tahun, Paulina Ginting, adalah warga Jalan Kapten Sumarsono, Kelurahan Karangberombak, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan. Ditangkap tim tangkap buronan Tabur Intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin di apartemen Kalibata City, Jakarta, yaitu di warung milik terpidana. Ia telah 8 bulan masuk daftar pencarian orang DPO Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Wanita ini adalah terpidana pemalsuan surat dan penjualan tanah tanpa seizin pemiliknya. Ironisnya, tanah yang dijual Paulina Ginting berada di atas SPBU Pertamina nomor 14.203.1109, tempatnya bekerja sebagai karyawan. Akibat perbuatan terpidana, korban mengalami kerugian senilai 9 miliar rupiah lebih. Kepala Seksi Penkum Kejati Sumatera Utara, Yos Atarigan, mengatakan Paulina ditetapkan sebagai DPO sejak 24 Agustus 2021 yang lalu setelah melarikan diri. Paulina Ginting telah terbukti secara syah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 263 ayat 1 KUHP dengan amar putusan pidana penjara selama 2 tahun. Namun pada saat akan dilakukan eksekusi, yang bersangkutan tidak berada lagi pada alamat yang sesuai tertera dalam berkas perkara. Tangkap buron Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara kemarin siang 12.30 ya di Jakarta Selatan, tepatnya di apartemen Kalibata City, berhasil mengamankan salah satu terpidana ya, status DPO, merupakan putusan dari kasasi ya, Mahkamah Agung dengan putusan 2 tahun pidana penjara, di mana di situ terkait pemalsuan surat dan penjualan tanah tanpa seizin pemiliknya. Penuturan jaksa, penuntut umum, kerugian dari hal tersebut lebih kurang 9 miliar begitu. Usai menjalani pemeriksaan, Paulina Ginting kemudian diserahkan ke cabang Kejaksaan Deli Serdang di Labuhan Deli untuk menjalani hukuman penjara. Sejumlah informasi menarik dan aktual lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, mengingat banyaknya tanah yang bermasalah, pemerintah akhirnya membuat program pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL yang diatur dalam Instruksi Presiden Inpres nomor 2 tahun 2018. Pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL ini merupakan program sertifikat tanah gratis dari pemerintah yang dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia bagi semua objek pendaftaran tanah yang belum terdaftar dalam suatu wilayah desa ataupun kelurahan.
Program nasional yang dicetuskan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertahanan Nasional adalah program yang memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan sertifikat tanah yang menjamin kepastian dan kekuatan hukum atas kepemilikan tanah mereka. Program PTSL yang telah ditetapkan sebagai program nasional ini karena memiliki manfaat yang kompleks, terutama bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Manfaat yang diperoleh dari program PTSL ini diantaranya masyarakat memiliki bukti sah kepemilikan tanah, menghindari konflik atau sengketa tanah, serta membuat aset masyarakat yang bisa dijadikan jaminan bank untuk modal usaha. Sedangkan bagi pemerintah daerah, manfaat yang diperoleh akan berimbas pada naiknya nilai pendapatan daerah dari sektor pajak BPHTB dan PBB. Program PTSL yang dilakukan secara serentak ini juga dilakukan di Kantor Badan Pertahanan Nasional BPN Kabupaten Deli Serdang yang menargetkan pada tahun 2022 ini sebanyak 24.000 bidang tanah yang tersebar di hampir seluruh desa di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Jadi kami yang datang ke kampung untuk ketemu masyarakat, dengan dokumen sudah terkumpul, masyarakat bisa menunjukkan batas tanahnya dengan diketahui oleh para sempadan timur, barat, selatan, disetujui batas oleh para sempadannya, sehingga produk ini bisa dengan baik setelah lahir nanti tidak muncul masalah. PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilaksanakan dalam satu wilayah desa, kelurahan, meliputi pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai satu atau beberapa objek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya. Sementara itu, tahun 2022 Kantor Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Deli Serdang kembali akan menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap PTSL sebanyak 24.000 bidang tanah. Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang melaksanakan pengambilan sumpah panitia adjudikasi dan satuan tugas PTSL Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 di Aula Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang kemarin. Pengambilan sumpah panitia adjudikasi dan Satgas PTSL Kabupaten Deli Serdang tahun 2022 ini langsung dilakukan Kepala Kantor BPN Kabupaten Deli Serdang Fauzi yang disertai dengan tim kerohanian dari Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Pengambilan sumpah panitia adjudikasi dan Satgas PTSL ini merupakan amanah dari Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap. KKN BPN Deli Serdang Fauzi mengatakan program PTSL merupakan program yang strategis yang memiliki dua manfaat. Pertama, untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kepastian hukum, serta kedua, melindungi masyarakat tentang kepemilikan tanah. Untuk tahun 2022, Kabupaten Deli Serdang menargetkan penertiban sertifikat tanah sebanyak 24.000 bidang tanah yang berada di beberapa kecamatan di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Fauzi meminta kepada panitia adjudikasi untuk bekerja lebih mementingkan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau kelompok maupun golongan, serta dapat bekerja sebaik mungkin guna memberikan kesejahteraan dan kemakmuran kepada masyarakat. Ini dalam rangka penunjukan petugas tim adjudikasi untuk melaksanakan tugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan PTSL tahun 2022 di Kabupaten Deli Serdang. Sehingga mereka yang dilantik ini punya tanggung jawab moral untuk melaksanakan dengan baik kerjaannya di lapangan dan tidak merugikan masyarakat. Pada mereka agar bekerja lebih optimal dan bersungguh-sungguh sehingga target yang diberikan kepada kami tahun ini, tahun 2022 sebanyak 24.700 bidang bisa kita selesaikan tepat waktu sebelum bulan 10 sudah selesai. Itu yang kita inginkan. Sementara itu, semangat buat tim adjudikasi Satgas PTSL Kabupaten Deli Serdang semoga mampu melaksanakan tugas dengan baik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta kepastian hukum. Pemirsa, 2 unit rumah yang berada di kawasan pemukiman padat penduduk di Kota Pematang Siantar ludes terbakar. Angin kencang membuat api cepat membesar sehingga pemilik rumah tidak sempat menyelamatkan barang berharga yang ada di dalam 2 rumah yang terbakar. Kebakaran yang menghanguskan 2 unit rumah ini diduga berasal dari api ketika masak makanan ternak yang berada di belakang rumah yang terbakar.
Tidak ada korban jiwa pada kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah dari 2 unit rumah yang terbakar. Api baru dapat dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah Kota Pematang Siantar dikerahkan ke lokasi yang dibantu oleh warga sekitar. Kepala Seksi OPS Pemadam Kebakaran Kota Pematang Siantar, Remaja Ginting mengatakan pihak pemadam kebakaran tidak dapat berbuat maksimal untuk menyelamatkan barang-barang yang ada di dalam rumah karena pada saat kejadian cuaca cerah dan angin kencang sehingga membuat api sangat cepat membesar. Antara praduga kita ini dari api pembakaran dapur masak untuk bahan makanan ternak. Totalnya ini 2 rumah. Sementara pihak Polres Pematang Siantar masih melakukan pemeriksaan dan olah tempat kejadian guna memastikan penyebab kebakaran yang menghanguskan 2 unit rumah yang berada di kawasan padat penduduk ini. Pemirsa, informasi terkait serba-serbi Ramadan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Marhaban ya Ramadan. Berbagai pengalaman telah kita lalui bersama dalam tayangan selama ini. TVRI Sumatera Utara selalu hadir dan siap melayani pemirsanya. Saya, Tahrizal, Kepala TVRI Sumatera Utara, beserta seluruh karyawan dan karyawati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Pemirsa, pemerintah Provinsi Sumatera Utara terus berupaya mengoptimalkan pendapatan dari sektor perkebunan kelapa sawit yang menjadi salah satu terbesar di Indonesia, yakni sekitar 6,4 juta ton per tahun. Bila dioptimalkan, perkebunan kelapa sawit akan memberikan dampak besar bagi pendapat daerah, namun masih banyak pengelola sawit yang belum tertib administrasi. Salah satu yang perlu dibenahi yaitu masalah data yang saat ini belum sinkron sehingga sulit untuk menetapkan legalitas perkebunan kelapa sawit sehingga perlu segera dibenahi yang dibantu KPK, BPN, KLHK, dan instansi terkait lainnya. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi usai acara optimalisasi pendapatan negara daerah dari sektor perkebunan kelapa sawit di Sumut di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara di Medan kemarin. Menurut Gubsu Edi, berdasarkan data dari Dinas Pemprov Sumut tahun 2020, luas lahan perkebunan sawit di Sumut sekitar 1,4 juta hektar. Perkebunan ini terbagi perusahaan besar swasta, PBS sekitar 628,586 hektar, PTPN 320,198 hektar, dan perkebunan rakyat 441,399 hektar. Sementara itu, selaku Ketua Tim Satuan Tugas Wilayah 1 Direktorat 1 Koordinasi dan Supervisi KP Maruli Tua Manurung mengatakan bahwa pihaknya akan memulai dari membenahi database perkebunan yang masuk dalam kawasan hutan menjadi prioritas Pemprov Sumut dan juga KPK. Menurut Maruli Tua Manurung, saat ini kami fokus agar masing-masing pihak terutama Pemda betul-betul memahami serta juga memperbaiki lagi database-nya. Begitu juga soal perizinan datanya dilengkapi, divalidasi oleh Kanwil BPN dan Ditjen Pajak sehingga kita punya data dari sumber yang valid. Hadir dalam kegiatan tersebut Kanwil BPN Sumut Askani, Kepala Kanwil DJP Wilayah Beni, Parlaungan Sialagan, serta DJP Wilayah 2 Anggara Warsono dan Ketua Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia Sumut Alexander Maha, serta perwakilan OPD dari 12 kabupaten penghasil sawit di Sumatera Utara.
Ya pemirsa, pasar-pasar tradisional di Kota Medan, para pedagang minyak goreng curah dan minyak goreng kemasan kian kesulitan memperoleh pasokan atau stok untuk dagangan mereka. Ya, di antara pedagang menyatakan beberapa hari lalu sempat mudah memperoleh pasokan minyak goreng kemasan secara online, tetapi saat ini tidak melayani lagi tanpa alasan yang jelas. Di pasar tradisional Petisah, Kota Medan, para pedagang masih sedikit yang menjual minyak goreng curah maupun kemasan. Hal ini terjadi karena para pedagang masih tetap kesulitan memperoleh kedua jenis minyak goreng ini untuk dijual. Salah seorang pedagang, Anto, menyatakan beberapa hari yang lalu sempat mereka memperoleh pasokan minyak goreng kemasan secara online walau harga tetap tinggi. Namun memperoleh pasokan minyak goreng kemasan secara online ini tidak berlangsung lagi atau telah stop dengan alasan yang tidak jelas. Akibatnya untuk memperoleh persediaan minyak goreng untuk dijual khususnya minyak goreng kemasan, pedagang membelinya di mini-minimarket yang ada di Kota Medan. Saat ini pedagang menjual minyak goreng kemasan untuk berbagai ukuran, harganya bervariasi. Untuk minyak goreng kemasan dengan ukuran 2 liter, harganya Rp50.000 hingga Rp54.000 atau tergantung dari merek minyak goreng kemasan. Sementara untuk harga minyak goreng kemasan ukuran 1 liter, ada yang Rp24.000 setiap 1 liter atau tergantung merek minyak kemasan. Demikian halnya harga minyak curah saat ini masih tetap tinggi, yaitu senilai Rp18.000 setiap liter. Masih naiknya harga kedua jenis minyak goreng ini sangat berdampak terhadap kian sepinya pembeli. Sementara itu, adanya program bantuan langsung tunai BLT minyak goreng oleh pemerintah mendapat tanggapan dari warga yang selama ini menerima bantuan dari pemerintah. Dengan adanya program BLT minyak goreng oleh pemerintah telah meringankan beban ekonomi keluarga kurang mampu di tengah masih tingginya harga minyak goreng walau hanya Rp100.000 setiap bulannya. Pemerintah sejak bulan April 2022 hingga Juni 2022 telah menetapkan bahwa warga yang selama ini menerima BLT dari pemerintah akan kembali menerima BLT minyak goreng di tengah tingginya harga minyak goreng. Program pemerintah ini akan berlangsung selama 3 bulan, yakni sejak April hingga Juni 2022 mendatang. Rinciannya adalah setiap bulan nilainya Rp100.000. Namun, pemerintah akan membayar di muka pada bulan April 2022 ini sekaligus, yaitu senilai Rp300.000. Salah seorang warga Kota Medan peserta program Keluarga Harapan, Sintaumas Boru Purba, menyampaikan terima kasihnya kepada pemerintah karena telah meringankan beban perekonomian. Ya tak enak sudah minyak makan itu aku nggak punya uang belinya, jadi aku pun nggak ada kawanku tak di rumah. Oh iya. Turunkan harganya. Harganya bagaimana kalau perlu diturunkan? Perlu diturunkan lah Pak. Oh iya. Bisa. Oh, karena selama ini ibu pun memang memerlukan itu, ibu ya? Iya Pak, tapi nggak ada uang pasar, kadang-kadang dibakar lah itu ucapan saya Pak. Terima kasih banyak sama pemerintah, lantaran sering saya dapat itu, tapi minyak makan ini bukan Pak. Pemirsa, memasuki hari ketiga pelaksanaan bulan suci Ramadan, aktivitas para pedagang daging sapi dan pembeli daging sapi di pasar tradisional Petisah, Kota Medan sangat sepi. Para pedagang daging sapi ini menyatakan hari ini adalah hari pertama mereka berjualan daging sapi, menyusul sejak hari Minggu lalu hingga kemarin tidak ada pedagang daging sapi yang berjualan di pasar Petisah. Dari pantauan di pasar tradisional Pasar Petisah, Kota Medan pagi tadi, lapak-lapak pedagang daging sapi lebih banyak yang kosong atau tidak berjualan. Jika ada di antara pedagang daging sapi yang berjualan, persediaannya juga sangat sedikit. Salah seorang pedagang daging sapi, Herman, menyatakan telah menjadi tradisi setiap 3 hingga 5 hari bulan suci Ramadan berlangsung, aktivitas jual beli daging sapi sangat sepi di pasar ini. Hal ini terjadi karena banyak di antara warga jelang bulan suci Ramadan telah membeli persediaan daging untuk kebutuhan rumah tangga dalam beberapa hari ini. Demikian halnya langganan mereka, di antaranya pengelola rumah makan dan restoran yang saat ini masih menutup usahanya sehingga berdampak terhadap sepinya pembeli. Menurut pedagang daging sapi di rumah potong hewan Kota Medan, juga sangat sedikit persediaan karena masih sedikitnya pembeli.
Pedagang daging sapi memprediksi memasuki 2 minggu bulan suci Ramadan, biasanya pembeli mulai ramai. Saat ini harga daging sapi telah normal, yaitu senilai Rp130.000 hingga Rp135.000 setiap kilogramnya. Kita ke Kabupaten Tapanuli Utara, pemirsa. Sejumlah kebutuhan pokok di pajak sentra Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara mengalami kenaikan harga, termasuk harga ikan tawar, diantaranya ikan mas. Adapun peningkatan kebutuhan bahan pokok dan berbagai komoditi ini terjadi akibat peningkatan pola konsumsi masyarakat yang cenderung meningkat akhir-akhir ini. Di pekan sentra pasar terbesar di Siborong-Borong pagi tadi, terjadi kenaikan harga beberapa bahan pokok, diantaranya cabai merah dan bahan kebutuhan pokok lainnya. Akibat tingginya permintaan warga masyarakat sehingga kebutuhan untuk pasar lokal tidak dapat terpenuhi. Secara umum juga akibat dari meningkatnya pasokan ke berbagai daerah dengan harga jual yang relatif tinggi, terutama pada saat bulan Ramadan. Dari pantauan di lapangan pagi tadi, diantaranya di pajak Siborong-Borong, sejumlah kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga bahan pokok terjadi diantaranya tomat dan berbagai jenis sayuran serta ikan termasuk beberapa bahan pokok lainnya. Selain itu, berbagai jenis buah-buahan lokal atau impor juga terjadi kenaikan harga. Sementara itu, harga bahan pokok lainnya diantaranya beras, serta gula sayur mayur, serta buah-buahan maupun bahan pokok lainnya juga ikut mengalami kenaikan. Menurut sejumlah pembeli, adanya fluktuasi harga membuat konsumen daya belinya rendah sehingga harus mengutamakan belanja untuk kebutuhan yang utama saja diantaranya minyak goreng dan ikan. Demikian halnya dengan kebutuhan sehari-hari diantaranya tahu dan tempe serta bahan pokok lainnya juga mengalami kenaikan harga. Menurut salah seorang pedagang, Dedi Hutasoid, kenaikan sejumlah bahan pokok diantaranya minyak goreng juga masih sangat tinggi dengan harga yang cukup bervariasi. Kalau di pajak Siborong-Borong, kondisi harga sembako dengan kebutuhan ke rumah naik gratis, 100%. Seperti minyak makan naik, semua tahu, tempe naik semua. Bahkan harga ikan juga naik. Nah, gimana lah pemerintah supaya tangkap mengenai harga sembako yang sudah naik drastis di seluruh Indonesia. Gimana tanggapan pemerintah biar pemerintah bisa menurunkan harga tersebut. Pemirsa, jelang bulan suci Ramadan, minat umat muslim untuk membeli kebutuhan ibadah maupun panganan saat berpuasa mengalami peningkatan. Ya, meski sejumlah harga kebutuhan Ramadan mengalami peningkatan di tengah pandemi COVID-19, umat muslim selalu bersemangat menjalani ibadah puasa. Umat muslim di Kota Medan dengan antusias berbelanja untuk keperluan ibadah maupun panganan saat berpuasa, diantaranya di toko Zubaidi Abu Bakar. Toko yang berada di Pasar Ikan Lama, Jalan Stasiun Kereta Api Kota Medan ini tampak warga ramai membeli sejumlah kebutuhan perangkat sholat, diantaranya sajadah, peci, tasbih, telekung, dan panganan puasa. Buah kurma juga menjadi incaran umat muslim untuk dikonsumsi ketika buka puasa guna meningkatkan stamina. Buah kurma dijual dengan harga Rp30.000 hingga Rp300.000 setiap kilogram. Sementara sajadah lokal dan import dijual seharga Rp40.000 hingga Rp400.000. Salah seorang pedagang Abu Bakar Zain mengatakan, memasuki bulan suci Ramadan tahun ini minat pembeli mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Biaya kontainer peti kemas mengalami peningkatan membuat harga import buah kurma dan kebutuhan ibadah lainnya mengalami kenaikan mencapai 20%. Ya, kalau pembelinya agak meningkat ini tahu. Ya, tapi kalau masalah harga ada kenaikan. Ya, kalau kita bilang kenaikan, semua pun sejadah, kurma, semua itu ada kenaikan. Berapa persen? Kalau kurma ada kenaikannya 10%. Kalau macam sejadah kita bilangkan 20% kenaikannya. Alasan kenaikan? Alasan kenaikannya kalau kita tanyakan dia orang itu bilang kena ongkos kontainer. Meski sejumlah harga mengalami kenaikan, tidak menyurutkan semangat Wita Ramadhani untuk membeli kurma untuk dikonsumsi bersama keluarga, bahkan untuk dijual kembali.
Saya selalu belanja di toko Abu Bakar ini, saya selalu membeli kurma, sajadah, kismis, di setiap lebaran. Bahkan ini saya beli kurma untuk saya jual sebagai mau dibuat susu kurma, saya belanja di sini. Kita ke sorotan lainnya pemirsa, pemerintah kembali mengeluarkan aturan baru perjalanan orang dalam negeri pada masa pandemi COVID-19 bagi semua pelaku perjalanan orang dan berlaku efektif sejak 2 April 2022. Syarat perjalanan yang selalu berubah-ubah ini membuat sejumlah penumpang pesawat kebingungan dan resah. Peraturan baru oleh pemerintah ini untuk semua pelaku perjalanan yang menggunakan moda transportasi pribadi maupun umum baik melalui jalur darat, laut maupun udara. Bagi penumpang pesawat di Bandara Kuala Namu wajib menunjukkan surat tes kesehatan COVID-19, PCR, dan tes antigen meskipun sudah divaksin dosis 1 dan 2. Ketentuan ini sesuai surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 bagi pelaku perjalanan domestik dengan transportasi udara yang efektif diberlakukan Sabtu 2 April 2022 lalu. Peraturan Satgas Penanganan COVID-19 terbaru terdapat perubahan tentang menunjukkan surat tes kesehatan bagi penumpang yang baru divaksinasi dosis 1 dan pelaku perjalanan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid. Dalam surat edaran Satgas Penanganan COVID-19 sebelumnya, penumpang vaksin dosis 1 dan pelaku perjalanan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid boleh memilih tes PCR ataupun antigen sebagai syarat penerbangan. Namun pada peraturan terbaru mereka hanya satu pilihan, yakni tes PCR. Peraturan sebelumnya, penumpang divaksin dosis 2 tidak perlu menunjukkan tes PCR ataupun antigen jika hendak terbang tujuan domestik. Tetapi ketentuan itu tidak berlaku lagi. Bagi penumpang yang sudah vaksin dosis 3 booster, tidak wajib menunjukkan hasil negatif PCR maupun rapid antigen. Peraturan yang selalu berubah-ubah ini dikeluhkan salah seorang penumpang tujuan Jakarta, Agus Sugiharto. Ia menyebutkan bahwa peraturan perjalanan ini hendaknya disosialisasikan. Saya masih ngeraba-raba nih, harus rapid lagi. Kalau boleh pemerintah itu sebelum melakukan atau memberikan peraturan baru, sosialisasi dulu lah Pak. Dan lebih sosialisasi lebih panjang, jadi masyarakatnya itu nggak gelagapan. Contoh ada customer maskapai yang udah 2 jam lagi, tahu-tahu dia harus rapid kan, jadi kurang begitu baik kalau menurut saya sih. Sementara itu, Assistant Manager of Branch Novita Maria Sari menyebutkan apapun yang menjadi keputusan pemerintah terkait aturan perjalanan, PT Angkasa Pura II siap menjalankannya. Nah, memang untuk aturan perjalanan yang terbaru ini sesuai dengan SC Satgas nomor 16 dan juga SC Menteri Perhubungan nomor 36, bagi pelaku perjalanan transportasi udara yang sudah melakukan vaksinasi dosis 3 ataupun booster, itu tidak diwajibkan lagi untuk tes COVID-19. Namun bagi calon penumpang yang masih vaksin dosis 2 itu wajib tes antigen dengan masa berlaku 1 kali 24 jam ataupun PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Sedangkan bagi pelaku perjalanan yang masih vaksin dosis 1 itu wajib PCR dengan masa berlaku 3 kali 24 jam. Pemirsa, untuk menghadapi ujian sekolah bagi siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 1 Medan, berbagai persiapan dilakukan pihak sekolah. Ya, meski ujian tersebut tidak menjadi penentu kelulusan, namun hasil ujian akan menjadi nilai di ijazah siswa. Menghadapi ujian sekolah untuk kelas 9, selain mengikuti mata pelajaran yang ada di seluruh siswa, diberikan pembekalan tentang ujian yang akan dilakukan di sekolah. Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Medan, Hajah Lisnawati Susman mengatakan, pembekalan untuk ujian siswa kelas 9 dilakukan seluruh guru kelas agar siswa memperoleh nilai yang baik. Dikatakan untuk teknis pelaksanaan ujian yang akan dilangsungkan pada 9 April 2022, seluruh siswa mengikuti ujian di sekolah dengan penerapan protokol kesehatan. Dilaksanakannya ujian sekolah untuk tingkat SMP secara tatap muka, agar ujian yang dilakukan memiliki marwah yang baik dan menjadi hal yang penting bagi setiap siswa. Kepala sekolah berharap seluruh siswa tetap mempersiapkan diri dalam menghadapi ujian sehingga dapat memperoleh nilai yang baik.
Prinsip bahwasanya siswa itu harus cerdas dan berkarakter. Ya, jadi untuk karakter itu kita tetap mengupayakan kepada siswa itu untuk melakukan pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah. Pada saat mereka masuk ke dalam kelas saja, itu sudah ada pembiasaan-pembiasaan yang harus dilakukan mereka. Kemudian untuk menjadi cerdas, kita memang selalu mengadakan kompetisi-kompetisi perlombaan. Kemudian kita buat satu pembelajaran yang menarik buat anak-anak, mereka dikasih tugas, kemudian mereka mempresentasikan tugas mereka, sehingga dengan cara seperti itu anak-anak ini mempunyai nalar kritis untuk melaksanakan proses pembelajarannya. Setiap siswa-siswi di SMP Negeri 1 Medan sangat diajarkan untuk memiliki nilai karakter yang baik. Sementara itu, sesuai dengan anjuran dari Kementerian Pendidikan, setiap siswa diajarkan untuk mempelajari berbagai aplikasi digital untuk sarana belajar. Hari ini kita mulai mensosialisasikan ya belajar ID itu. Hari ini anak-anak akan disosialisasikan, kemudian kita juga menggunakan platform-platform pembelajaran yang diberikan oleh Kementerian Pendidikan, dan itu sudah lama kita laksanakan. Bapak dan Ibu orang tua siswa, anak-anak yang kami sayangi, walaupun ujian akhir sekolah tidak menentukan kelulusan, tapi nilai itu akan menjadi nilai untuk ijazah kalian semuanya. Belajarlah dengan baik, ikuti apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Insya Allah nanti hasilnya pasti akan baik. Kepala sekolah juga berharap kepada orang tua agar memberi dukungan kepada setiap anak untuk lebih disiplin dalam mengikuti berbagai kegiatan yang dilakukan di sekolah. Pemirsa, informasi terkait serba-serbi Ramadan akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, jika Anda melintas ke kota Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, tidak ada salahnya singgah ke Masjid Azizi, yaitu masjid peninggalan Kesultanan Langkat yang begitu megah. Masjid yang berusia lebih dari 121 tahun ini menjadi saksi sejarah penyebaran agama Islam di Tanah Melayu, yang hingga saat ini masih berdiri megah di pusat kota Tanjung Pura. Masjid yang didominasi dengan cat warna kuning ini sangat kental dengan budaya khas Melayunya. Namun ornamen Hindia, Persia, Arab, dan Turki menghiasi bagian masjid. Ornamen perpaduan kebudayaan ini terlihat dari ukiran di luar maupun di dalam masjid. Jendela dan bentuk kubah ditambah lagi menara yang menjulang tinggi. Di dalam masjid terlihat lampu hias yang sangat indah menerangi setiap ruangan. Bahkan di dinding masjid terlihat sejumlah potongan huruf Al-Quran. Mimbar kayu yang didatangkan dari Turki masih terlihat tampak kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Masjid Azizi ini adalah kebanggaan warga Langkat dari 3 generasi Kesultanan Musa, diteruskan oleh Sultan Aziz dan Sultan Mahmud. Masjid ini dibangun oleh Sultan Aziz pada tahun 1898 yang membutuhkan waktu selama 4 tahun selesai dan resmi dipergunakan masyarakat pada tahun 1902 hingga saat ini. Menurut salah seorang tokoh masyarakat Tanjung Pura, Awaludin, awalnya masjid ini dibangun Sultan Langkat, yaitu Sultan Musa, lalu diteruskan oleh Sultan Aziz dan Sultan Mahmud. Masjid ini digunakan oleh umat Muslim untuk sholat jamaah pada tahun 1902. Ornamennya seperti Timur Tengah, Turki, dan Madinah karena mimbarnya sangatlah mirip dengan Masjid Madinah. Sementara warna kuning itu ciri khas Melayu dicampur dengan warna hijau sebagai bentuk simbol Islam. Masjid ini dibangun oleh Sultan Langkat. Yang pertama Sultan Musa Al-Khalidi Al-Mu'azzam. Kemudian diteruskan oleh Sultan Abdul Aziz Abdul Rahman. Dan yang terakhir Sultan Mahmud Rahman. Pada tahun 1902, menurut sejarah yang ada kita lihat di depan sana, resminya masjid ini dipakai untuk sholat berjamaah pertama oleh Sultan. Yang pernah saya dengar, dia kebanyakan Timur Tengah, Turki ya, Madinah, dan juga mimbarnya itu mirip seperti masjid Madinah.
Sementara itu, Masjid Ajiji yang berada di Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ini ramai dikunjungi oleh masyarakat baik dari dalam maupun luar daerah, terutama pada bulan suci Ramadan. Pemirsa, Masjid Taqwa Siborong-Borong adalah salah satunya masjid terbesar yang berdiri tegak di tengah penduduknya yang 99% adalah non-muslim. Ya, meski demikian harmoni dan kerukunan antar umat beragama tetaplah terjaga dan hidup dengan rukun. Masjid Taqwa adalah salah satu masjid terbesar di Kabupaten Tapanuli Utara, yaitu di pintu masuk Kecamatan Siborong-Borong. Setiap harinya masjid ini menjadi tujuan umat muslim untuk melaksanakan sholat id. Selain itu, setiap hari Jumat atau saat sejumlah pejabat negara yang melintasi daerah ini menuju Bandara Udara Silangit, masjid ini menjadi tempat untuk melaksanakan sholat tarawih dan sholat Jumat. Masjid Taqwa yang berdiri cukup megah berlantai 2 ini telah beberapa kali direnovasi. Masjid ini didirikan pada tahun 1934 yang merupakan salah satu masjid kategori masjid jami. Masjid Taqwa ini selalu berada di antara 99% non-muslim, tetapi hingga saat ini harmoni keberagaman umat beragama di Tapanuli Utara menjadikan masjid ini sebagai simbol kerukunan antar umat beragama, dengan hidup rukun saling berdampingan. Selain itu, toleransi antar umat beragama sangat terjalin di daerah ini, seperti halnya pada saat umat muslim sedang menjalankan ibadah. Sejumlah pemuda turut serta menjaga ketertiban arus kendaraan yang lintas dan menjaga areal parkir. Selain terdapat ruangan untuk menjalankan sholat, fasilitas utama lainnya juga tersedia di masjid ini, di antaranya tempat wudhu dan tersedianya sejumlah penjaga masjid yang rutin setiap hari bertugas menjaga kebersihan masjid ini. Selain itu juga tersedia tempat wudhu yang dibuat terpisah antara laki-laki dan perempuan. Selain itu juga pada bulan suci Ramadan, di masjid ini juga merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan keagamaan pada bulan suci, di antaranya sholat tarawih dan sholat rukun Islam lainnya. Salah seorang pengunjung warga Kota Medan, Andi, hendak sedang melintas dari arah Kota Medan menuju Kota Sibolga, menyempatkan diri untuk mengunjungi masjid ini dan melaksanakan sholat dan beristirahat sejenak di masjid ini. Saya lihat alhamdulillah masjid sini cukup bagus kondisinya. Ya, untuk selanjutnya ke depannya saya minta kepada BKM ya untuk ditingkatkan lagi kegiatannya gitu. Sementara itu, jemaah Masjid Al-Hadonah Balige kembali mengadakan buka puasa bersama setelah selama 2 tahun berturut-turut tidak melaksanakan akibat pandemi COVID-19. Buka puasa bersama di Masjid Al-Hadonah Balige terakhir dilakukan pada tahun 2019 yang lalu. Pada tahun 2020 dan 2021, Masjid Al-Hadonah Balige tidak mengadakan buka puasa bersama karena pandemi COVID-19. Ketua Badan Kenaziran Masjid Al-Hadonah Balige, Bangun Sibarani, mengatakan pada tahun ini Masjid Al-Hadonah Balige menyediakan 50 porsi untuk buka bersama setiap hari. Bangun Sibarani mengatakan bahwa makanan untuk buka puasa bersama berasal dari jamaah dan untuk jamaah. Buka puasa bersama ini berlangsung di lantai 2 masjid dekat ruang utama sholat berjamaah. Tidak ada syarat khusus untuk berbuka puasa bersama di Masjid Al-Hadonah. Siapapun bisa ikut asalkan tetap menjaga prokes. Bangun Sibarani menghimbau agar jemaah diperbolehkan datang dengan syarat harus menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Setelah buka puasa bersama, jemaah sekaligus sholat isya serta tarawih serta mendengarkan ceramah agama yang disiapkan oleh Badan Kenaziran Masjid Al-Hadonah Balige. Alhamdulillah, ini adalah dari jamaah ke jamaah. Jadi kebetulan dari BKM Al-Hadonah menganjurkan supaya menyiapkan untuk jamaah yang ada di sini sekitar 50 orang untuk berbuka puasa. Perharinya, Pak? Perharinya. Dan begitu juga untuk tadarus ada 50 orang juga. Jadi untuk musafir kita selalu menyiapkan tempat di lantai 1 untuk bagaimana yang jemaah yang setelah berpergian bisa singgah di sini dan bisa ada tempat tidur atau tempat yang disediakan di lantai 1.
Pemirsa, Masjid Raya Al-Hidayah Porsea selama bulan suci Ramadan ini direncanakan akan melaksanakan sholat tarawih. Sholat dilakukan usai pemerintah memutuskan pada tanggal 3 April 2022 Ramadan 1943 Hijriah jatuh pada minggu kemarin. Meski masih dalam kondisi pandemi COVID-19, sholat tarawih di Masjid Raya Al-Hidayah Porsea ini disambut antusias oleh jemaah. Sholat tarawih dimulai seusai sholat Isya atau sekitar pukul 19:20 waktu Indonesia Barat, tanpa diadakan tausiah terlebih dahulu. Sebagai imam sholat Isya dan sholat tarawih adalah salah seorang pengurus Badan Kenaziran Masjid Al-Hidayah Porsea, Abdul Rauf. Abdul Rauf mengatakan bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh dengan keberkahan. Setiap amalan dan ibadah yang dilakukan pada bulan suci Ramadan sudah pasti mendapatkan pahala berlipat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat muslim, maka diwajibkan untuk berpuasa selama 30 hari lamanya. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari, puasa adalah ibadah wajib selama bulan Ramadan. Selain ibadah puasa, tidak lengkap rasanya untuk menambah amal ibadah lainnya. Pada bulan suci Ramadan, setiap malamnya atau sehabis sholat Isya, biasanya melaksanakan sholat tarawih. Meski demikian, pihak pengurus Badan Kenaziran Masjid Al-Hidayah Porsea, Abdul Rauf selalu menghimbau para jamaah untuk selalu waspada dengan menerapkan protokol kesehatan guna untuk mencegah klaster baru saat ibadah. Ramadan adalah panggilan dan seruan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman agar supaya untuk melaksanakan puasa Ramadan dengan harapan akan menjadikan manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah dengan mengikuti segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, informasi yang baru Anda saksikan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Muhammad Azril Nasution. Dan saya Nur Hasanah. Tetap patuhi protokol kesehatan pemirsa dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan di air yang mengalir. Indonesia pulih karena aku. Indonesia pulih karena kamu. Indonesia pulih karena kita. Selamat sore. Sampai jumpa.